Ya, jadi kita ingin tahu nih, karena saya tadi kepingin tahu banget dari Bang Egy Sujana, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Saya telepon beliau dan diangkat, ini buktinya, diangkat dari telepon saya. Nah, nih Bang Egy Sujana tadi mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Tidak pernah ada pencairan. Nah, nih Egy Sujana ya. Ya. Pencairan dana. Nah, kalau Damai Hari Lubis belum mengangkat telepon siapapun sampai detik ini. Tapi Egy Sujana mengangkat telepon saya tadi. Jadi kita bahas, dan saya pengen tahu pendapat dari Pak Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar. Dan tentunya saya, kita kan 3 dari 12 nih. Betul, iya. Dia salah satu dari 12. Hampir 4. Hampir 4. Wah, mudah-mudahan aja tuh Jokowi mampus. Jadi kawan kita yang 2 itu datang ke rumah Jokowi. Ya. Nah, tapi sebelum saya cerita, mau saya cerita dulu atau? Cerita aja. Cerita ya. Iya. Oke. Jadi, tapi Bang Rismon nih nanti yang melengkapi siapa nama orangnya ya. Karena dengar juga tadi. Dia dengar juga waktu saya nelpon. Nah, jadi Bang Egy itu dengan Damai Hari Lubis kan diberitakan oleh ajudannya Jokowi menemui wartawan. Kompol Syarif. Saya lupa nama-namanya, ini lebih hafal beliau-beliau lah. Dan di keterangannya itu katanya bersama dengan Ketua Relawan Rejo. Betul. Itu sih saya lupa juga. Ada lagi Rejo. Ada Rejo. Iya, jadi sama Rahmat. Rejo Rahmat. Enggak, ada Rejo, ya, dan satu lagi orangnya namanya Rahmat. Mungkin itu disiapkan, siapa tahu Joman ketua umumnya kenapa-napa. Soalnya udah mau tersangka benar lagi ketum Joman ya. Iya. Gara-gara laporannya Pak Roy dan saya ya. Ikuti aja proses hukum. Ya, ikuti aja. Iya. Lanjut. Jadi mereka bersama-sama ke dalam, ternyata ada Orang lain. personil kepolisian Aktif. yang menemani mereka ke rumah Joko Widodo. Ini rakyat harus tahu nih ya, dan Pak Presiden juga harus tahu bahwa ada menurut pengakuan, Mas. menurut pengakuan nggak apa-apa ya, makanya dia harus bertanggung jawab terhadap pengakuan itu karena ada sosok ya, kita nggak menakut oknum ya, sosok aja deh. Seorang sosok. Bukan seorang, 2 orang. Oh, 2 orang, betul 2 orang sosok. Salah orang penyidik, satu orang bosnya. Udah makin jelas. Udah nggak usah lah kita ini kan. Okay. Nah, sampai situ aja. Berarti kan ternyata ada sesuatu mediasi antara. Dan saya kenal dua-duanya itu. Oh, kenal ya? Wah, itu dia. Kayaknya saya juga kenal. Jadi ada sesuatu proses dialog lah di dalam. Memang Bang Egy mengaku bertemu dengan Pak Joko Widodo dan ini menurut Bang Egy ini adalah kelanjutan dari 16 April 2025 di mana Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila itu ketemu masuk ke rumah Jokowi. Ini pertemuan kedua follow up. Jadi ini tujuannya untuk memfollow up gitu loh. Iya. Nah, sebagai laporannya Bang Egy Sujana dan TPUA. Mudah-mudahan nih, bukan follow up pencairan ya. Iya. Pokoknya follow up laporan mereka TPUA tentang Joko Widodo berijazah palsu. Yang dimasukkan tanggal Desember 2024 Tapi ya, Pak. kan tanggal 16 April itu Egy Sujana tidak datang ke Solo, Mas. Masalahnya. Iya, karena sedang sakit ya hari itu ya. Tapi ada yang mengatakan kepada saya tanggal 15 justru ke Polda dia. Saya nggak tahu deh. Jadi 15 April lagi kita ke UGM itu dia ke Polda. Saya nggak tahu kalau itu. Bisa jadi. Mampir ke Polda katanya ya. Ya, dan satu lagi Bang Egy Sujana meminta tolong kepada pihak mungkin kepolisian dan pada pelapor. Ya tolonglah jangan pakai dicekal karena perlu berobat ke luar negeri. Secara berkala kan memang Bang Egy Sujana sedang ada sakit ya. Tak usah lah kita ke situ. 2 polisi masuk rumah Jokowi. Negara ini sedang diawasi siapa? Bayangkan ini, seorang pelapor perkara pidana, seorang terlapor mantan presiden, dan di tengah-tengah mereka 2 aparat polisi aktif. Bukan pensiunan, bukan pengamat, bukan warga biasa, penyidik aktif dan atasannya.
Mereka ikut masuk ke rumah Jokowi di Solo saat Egy Sujana dan Damai Harilubis datang. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang memerintahkan mereka? Ini bukan silaturahmi biasa. Dalam hukum pidana, satu prinsip tidak boleh dilanggar. Pelapor dan terlapor tidak boleh dipertemukan oleh aparat. Kenapa? Karena di situ ada potensi tekanan, potensi transaksi, potensi intervensi, potensi kriminalisasi balik. Dan kini publik mendengar, 2 polisi aktif justru mengantar mereka ke rumah orang yang dilaporkan. Ini bukan kelalaian kecil, ini alarm merah bagi negara hukum. Apakah Kapolri tahu? Sekarang logika sederhananya, 2 polisi aktif bepergian lintas kota, mengantar pihak berperkara ke rumah tokoh paling berkuasa di Indonesia. Lalu kita disuruh percaya, Kapolri tidak tahu apa-apa. Serius? Kalau Kapolri tahu, itu berarti ada restu institusional. Kalau Kapolri tidak tahu, itu berarti Polri sudah tidak terkendali. Keduanya sama-sama mengerikan. Ini bukan soal Jokowi saja. Ini soal apakah hukum masih berdiri di atas semua orang, atau hukum sekarang berdiri di bawah kekuasaan. Kalau pelapor bisa diantar polisi ke rumah terlapor, maka besok pengusaha bisa berdamai, politikus bisa beres, rakyat kecil disuruh ikut prosedur. Negara tidak boleh gelap. Yang diminta rakyat sederhana, siapa 2 polisi itu? Atas perintah siapa mereka ikut? Apakah ini bagian dari skenario mediasi atau upaya menghentikan proses hukum? Karena jika ini dibiarkan, Indonesia tidak sedang menuju negara hukum, tetapi menuju negara relasi kekuasaan. Kalau di kampung, Ya. kalau ada pencairan misalnya jual tanah gitu, Ya. itu ada uang dengar. Oh, dengar. Siapa tahu tuh Iya, bisa yang jadi. mendampingi Jangan-jangan. ingin dapat uang dengar. Jangan-jangan. Maksudnya Iya. si ketua relawan Rejo. Ya nggak tahu. Dari Dan, kebu- ya dan bisa. ini memang bisa Itu- jadi itu kan- luas ya. Kenapa? Karena ketua relawan Rejo yang namanya Darmisal itu Ya. dan Rahmat itu memang dulu termasuk orang yang ikut serta dalam Demokrat palsu. Wih. Iya, jadi makanya persoalan ini pasti akan jadi besar. nanti. Iya, iya. Demokrat versi Itu yang rambutnya nggak jarang. iya. Iya. Oh iya. Iya. Yang kayak penyakit Versi kayak Kongres mana tuh, Pak? Iya, Deli, iya. Deli Serdang. Dari Serdang. Oh. Iya, iya. Ya rambutnya seperti orang banyak kena tipus. Iya, kena tipus-tipus. Iya, tipus-tipus. Jadi saya meskipun tidak lagi di partai itu ya, tapi yang Ya. saya dengar mereka berdua ini adalah yang palsu-palsu itu. Oh, Jadi cocok terlibat lah, ya. ijazah palsu dengan partai palsu. Partai palsu. Partai palsu. Bukan partainya palsu, Pak, jangan. Apa? Orangnya palsu Orangnya mengaku palsu, iya. Kongres palsu. bikin kongres Iya, palsu. iya, Karena kongres partainya palsu. benar. Iya, iya. Partainya iya. ada, Ada. kongresnya yang palsu. Tapi jangan salah loh, ada yang bilang katanya Pak Jokowi itu makeup artis katanya. Bukan. Wih. Kenapa? Karena sekarang teknologi makeup tuh udah hebat. Oh. Jadi agak botak gitu ternyata hasil makeup. Oh, ngapain tangan dan kakinya di make up jadi hitam? Itu saking totalitas loh. Itu salah makeup itu. Salah. Pakai kecap asin ya. Oke, jadi Biar cerita asin. tadi masih ada tambahan lagi nggak? Pak? Jadi sampai di situ dan katanya Nah. pertemuan itu sebenarnya rahasia. Wih, Jadi gimana rahasia? Udah ada beritaannya di iya, jadi yang dilakukan oleh ini kompol sampai dimuat di dua Ayus. tersangka sampai di Makanya. Kompas kok gua rahasia. Jadi- Nggak bisa rahasia dong. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Kompol Syarif ajudannya Pak Jokowi itu Ya. ya tidak sesuai dengan perjanjian. Oh, pecah dong. Pak Ewa nggak tahu. Kan wartawan mengutip kompol. Syarif. Syarif. Gila. Katanya sebenarnya pertemuan itu silaturahmi yang tidak untuk Nggak dipublikasikan. mungkin kompol Nggak Syarif bisa. membocorkan Apapun tanpa alasan. seizin Jokowi. Iya. Iya, nggak Apapun bisa. alasannya, pelapor dengan terlapor tidak Ya, akan bisa bertemu. makanya. Apalagi yang menengahi seorang penyidik. Bahaya lu tuh. Betul loh. Pak Janes, Bahaya banget ini. kalau gitu merusak
Bursa citra Pak Prabowo ini udah dirusak benar, dicoreng, diacak-acak sama si Jokowi, yang nggak punya aktif loh, ijazah ya, ini. mereka penyidikan aktif loh. Kalau begitu ada satu TV nasional juga dong yang harusnya kena juga. Apa itu? Mempertemukan saya dengan Andi Aswan. Oh enggak, Itu enggak, beda Itu itu. beda. Karena enggak ada. Kayaknya yang menemani itu yang mengatakan buku JWP tidak ilmiah kayaknya. Iya, memang itu. Nggak ilmiah. Karena Jangan-jangan dapat bocoran dari Pak Jokowi itu. Iya. Ini buku JWP tidak ilmiah. Oh, Akhirnya gitu. diumumkan. Berarti kalau nggak ilmiah, yang ilmiah yang kanan itu ya? Gibran NG nih. ini. Pas banget nih Pak Roy ini. Bisa aja. Tadi kan, Silabus. silakan ini buku terbaru karangan dari Dr. Rismon. Ya, Yes. silakan dibeli. Dicari di nomor ini ya. 2026. Insert Masukkan ya. Gibran. Insert Tidak ada uang, tapi semua orang disuruh percaya. Katanya, tidak ada pencairan, tidak ada deal. Baik, kita catat itu. Tapi sekarang kita tanya sebagai rakyat, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa semuanya terasa seperti transaksi? Mari kita susun faktanya. Yang datang ke rumah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis, pelapor. Ketua Relawan Rejo, satu lagi orang dekat lingkaran relawan, 2 polisi aktif, dan tuan rumahnya Jokowi. Pertanyaannya, ini pertemuan apa sebenarnya? Relawan Rejo itu siapa? Publik tahu satu hal, Ketua Relawan Rejo bukan orang sembarangan. Ia pernah terlibat dalam upaya merebut Partai Demokrat, terlibat dalam operasi politik tingkat tinggi, bermain di wilayah kekuasaan, bukan aktivisme. Artinya, ini bukan orang yang datang karena silaturahmi. Ini orang yang datang karena misi. Kalau tidak ada transaksi, kenapa butuh pengawalan polisi? Ini poin yang tak bisa dijelaskan. Kalau cuma ngobrol, kalau cuma nasihat, kalau cuma klarifikasi, kenapa 2 polisi aktif harus ikut masuk ke dalam? Polisi tidak ikut arisan, polisi tidak ikut silaturahmi, polisi hanya ikut ketika ada kepentingan hukum atau kekuasaan. Dan kenapa tertutup? Kalau bersih, kenapa tidak terbuka? Kenapa? Tidak di kantor polisi, tidak di pengadilan, tidak di ruang publik. Kenapa justru di rumah seorang mantan presiden dengan relawan politik dan aparat aktif? Publik tidak bodoh. Masyarakat boleh saja tidak punya bukti, tapi masyarakat punya naluri keadilan. Ketika melihat pelapor masuk, terlapor menunggu, aparat menjaga, relawan politik mengatur, rakyat akan bertanya, ini hukum atau ini negosiasi? Ini bukan tuduhan, ini alarm. Tidak ada yang bilang ada uang, tidak ada yang bilang ada villa, tidak ada yang bilang ada deal. Tapi negara hukum berdiri di atas satu prinsip. Keadilan harus terlihat, bukan hanya diklaim. Dan pertemuan ini tidak terlihat seperti keadilan. Ia terlihat seperti ruang gelap kekuasaan. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.